Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan investasi kebahagiaan dunia akhirat. Namun dalam kondisi sekarang ini tentu kita berhadapan dengan problematika tentang adanya penyakit virus corona yang sedikit banyak mengganggu aktivitas kita. Tetapi dengan kehadiran Ramadan ini mulia, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa optimal dan Allah memberikan sebuah kebajikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah dengan penuh ketakwaan, penuh keikhlasan, dan tentunya menciptakan pribadi-pribadi yang mutakin sebagaimana Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara tentang halal dan haram yang membatalkan Ramadan. Tetapi apa persiapan yang perlu kita miliki menghadapi Ramadan sehingga kita mendapatkan THR. Dan semua akan dapat THR, bukan sekedar PNS atau aparatur sipil negara saja. Tapi orang yang beriman yang menjalankan ibadah Ramadan dengan penuh takwa akan mendapatkan THR. Apa THR di sini? Takwa, harapan Ramadan. Baik, ada 4 hal dalam rangka mempersiapkan Ramadan yang menghasilkan THR tersebut. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Jadi kehadiran Ramadan ini persiapan ruh kita yang sangat diperlukan dengan membersihkan hati kita, keikhlasan kita. Bahwa Ramadan ini dalam rangka beribadah kepada Allah, bukan untuk riya, bukan untuk takabur. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimuna sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh melainkan dalam rangka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya dalam beragama, menegakkan sholat, melaksanakan zakat. Itulah agama yang lurus. Kebersihan hati ini menghadapi Ramadan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita. Dengan kata lain, kita senantiasa tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Karena orang yang mensucikan diri itulah orang yang akan mendapatkan fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Yang kedua, persiapan fikriyah, pemikiran kita agar Ramadan ini penuh dengan lebih efektif, lebih berhasil. Dipersiapkan pikiran-pikiran kita yang berkaitan dengan Ramadan. Sebaiknya kita mempersiapkan ilmu tentang Ramadan yang membatalkan, yang seharusnya bulan Ramadan. Tentu banyaklah yang sudah dibahas oleh para pakar. Tapi tidak salahnya kita membaca kembali pedoman-pedoman yang berkaitan dengan Ramadan. Sehingga kita tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam Ramadan. Sehingga THR yang kita rencanakan tidak dapat. Karena itu, mari kita memahami ilmu tentang Ramadan. Rasulullah menegaskan dalam salah satu hadisnya, barang siapa yang kehendaki Allah akan kebaikan, maka ia dipahamkan dengan ilmu agama. Oleh sebab itu, persiapkanlah ilmu agama kita yang berkaitan dengan Ramadan. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang-orang yang berakal yang dapat mengambil pelajaran. Jadi betapa pentingnya kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan masalah persiapan Ramadan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang harus persiapan kita yang ketiga adalah persiapan jasadiah, fisik kita. Sehingga Ramadan akan berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya penuh fisik. Walaupun dalam kondisi sekarang kita ini tentu berhadapan dengan berbagai virus ya, bahaya tetapi bagaimana menyiapkan fisik kita? Karena Ramadan membutuhkan kita dengan target-target ibadah yang maksimal. Mungkin kita tidak melaksanakan sholat tarawih di masjid, tapi kita bisa di rumah.
punya target kita bagaimana membaca tilawah, baca Al-Quran sebanyak mungkin. Mungkin saat ini kita tidak bisa berjamaah di luar, tapi mari optimal fisik kita menjalankan sholat malam di rumah, sholat tarawih, baca Quran dan sebagainya. Jadi jasadiah kita, fisik kita perlu kita jaga, kita perlu pupuk, sehingga kita masuk bulan Ramadan tidak ada kendala. Yang terakhir, yang keempat, yaitu persiapan amaliyah materi. Materi ini bukan untuk beli baju baru, bukan untuk menyiapkan kue atau makanan-makanan yang lain. Karena seharusnya bulan Ramadan ini kita lebih sederhana pengeluaran. Tetapi banyak di antara kita lebih banyak pengeluaran. Nah, oleh sebab itu, apa yang persiapkan amaliyah kita? Mempersiapkan untuk sedekah, untuk zakat, ya, baik zakat fitrah, zakat mal kalau dimungkinkan. Sehingga Ramadan ini terisi oleh amaliyah yang sangat berbeda, lahirkan kedermawanan. Begitu Rasulullah mencontohkan pada kita di bulan Ramadan ini, Rasulullah mencontohkan begitu dermawannya di hari-hari biasa, tetapi bertambah sangat dermawannya di bulan Ramadan, mengalahkan angin yang berhembus. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mengisi bulan Ramadan yang bulan dengan istimewa ini. Marilah, walaupun dalam kondisi kita berhadapan dengan kondisi yang mungkin penuh dengan kepanikan bagi orang yang tidak beriman, tapi mari persiapkan diri kita bulan Ramadan 1441 Hijriah ini untuk lebih tawadu, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Saraya kita berdoa juga mudah-mudahan virus corona ini hengkang dari muka bumi ini, dan kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah, bisa melaksanakan Idul Fitri bersama-sama, mungkin bisa silaturahim yang punya kampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita menghargai THR target kita, yaitu takwa harapan Ramadan yang penuh barokah ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.